Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nih, perkenalkan, nama aku Salwa Aulia. Di sini aku akan memandu sebagai host pada podcast kali ini. Nih, teman-teman semuanya, Salwa mau mengetahui dulu nih, mau ngasih tahu dulu nih jargon dan juga tema besar MTAB 2022. Nah, jargonnya yaitu astronot hebat harapan umat. Nah, sedangkan tema besarnya yaitu antariksawan Quran. Nah, mengenai MTAB nih ya, ngomong-ngomong apa sih itu MTAB? Nih teman-teman ya, MTAB itu singkatan dari masa ta'aruf anggota baru. MTAB itu kegiatan yang diadakan sebagai langkah awal membentuk kader-kader penerus yang berkarakter. Nah, dalam rangkaian kegiatan MTAB itu ada yang dinamakan RTM teh. RTM itu singkatan dari Road to MTAB. Nah, teman-teman, apa sih RTM itu? RTM itu merupakan bincang santai mengenai testimoni dari kader tentang MTAB dan juga menggali pengalaman narasumber selama menjadi aktivis di Muhajirin. Nah, sebelum ke sharing nih teh, tentang bagaimana kader Muhajirin khususnya mengenai peran mahasiswa sebagai aktivis masjid kampus. Boleh nih teh perkenalan dulu. Oke, udah forwardnya bebas kan ya? Iya. Bebas aja ya? Bebas aja teh. Oke, ya teman-teman, kenalin, nama aku Anissa Nur Afifah dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan berapa ya? 2018, teman-teman. Mohon doanya juga sekarang lagi nyusun dan semoga cepat beres ya, teman-teman, kayak gitu. Amin ya teh. Teh Inca nih ya. Teh Anissa bisa dipanggil juga Teh Inca ya, Ya, teh. bener banget teman-teman, tadi kelupaan teman-teman. Oke, nama panggilannya teman-teman boleh panggil Enca aja ya. Iya. Ada yang panggil Anissa, Enca, Pipip, Nura, sebenarnya banyak banget sih panggilnya, tapi panggilnya Enca aja biar lebih akrab kayak gitu. Iya. Di sini juga banyak panggil Enca gitu. Teh Inca nih ya. Teh Inca kalau boleh tahu nih ya, Teh Inca itu sekarang lagi sibuk apa sih, Teh? Sibuk apa ya? Gak sibuk sih sebenarnya, cuma sibuk aja gitu ya. Sekarang mungkin sekarang ini lagi di Muhajirin juga ya, sebenarnya di Muhajirin sebagai apa ya? Ya gitu lah ya, di Muhajirin. Terus selain itu Enca juga sekarang tuh lagi bantu-bantu juga, bantu di Muhajirin, bantu juga di UPZ, unit pengumpul zakat juga di sini, bantu dosen juga kayak gitu. Selain itu di BMK juga, BMK Masjid Salmi ITB, saya jadi pengurus juga. Terus pastilah ya tingkat akhir kayak gitu kan. Tadi udah di-mention juga di depan, lagi berusaha buat menuntaskan amanah dari orang tua yang harus segera diselesaikan kayak gitu, yaitu mengerjakan skripsi, mengajar dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir itu lagi ngajar juga kayak gitu, ngajar di apa ya namanya, SD ITA Taufik kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ada di Jalan Batara sana kayak gitu sih. Iya, Teh Inca ya. Teh Inca Masya Allah ya, sibuk sekali. Gak sibuk, bukan sibuk. Ya, Teh Inca nih, Salwa mau tanya nih Teh. Teh Inca itu tahun berapa sih mengikuti MTAB? Kalau Enca MTAB-nya dulu kebetulan banget pas masuk sini, pas masuk itu pas maba langsung MTAB gitu. Jadi 2018 gitu. Oh iya, berarti 2018 ya Teh. Dari 2018. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, alasan Teh Inca mengikuti MTAB itu apa sih? Yes, alasan ikut MTAB. Sebenarnya Enca tuh teman-teman, kalau pada tahu ya, Enca tuh udah tahu sama Muhajirin tuh dari semenjak SMA kayak gitu. Oh, iya, Masya Kenapa ya? Karena dulu Enca kebetulan banget ikut BSMA DT, beasiswa prestatif gitu kan, dari Darut Tauhid, di mana kan itu ada beasiswanya buat mahasiswanya juga kayak gitu. Dan kebetulan pas Enca jadi beasiswa mahasiswa pas Enca jadi beasiswa SMA, ada beasiswa mahasiswanya tuh pengurus-pengurus dari Muhajirin sendiri, pengurus PMA kayak gitu. Dulu ada Kang Dede Hardianto sama Kang Gani, beliau gitu. Nah, Enca tahu PMA dari sana kayak gitu kan. Sampai sana pas SMA tahu sama Muhajirin kayak gitu lah. Barulah kayak gitu, karena di sana dulu juga Enca lupa juga. Ada ini juga dulu tuh pernah ada program Quranic Camp yang diselenggarakan oleh Muhajirin pas Enca lagi kelas 3, tapi qadarullah dulu tuh belum bisa ikut karena Enca sebenarnya udah daftar ya, tapi gak jadi ikut karena dulu lagi di pondok juga, gak bisa ninggalin pondok kayak gitu. Nah, dari sana Enca bertekad juga, sekarang gak jadi peserta nih, nanti tahun depan harus jadi panitia kayak gitu kan. Iya, dari sana udah niat masuk Muhajirin, dan alhamdulillah pas udah ke Unsil langsung gabung lah sama Muhajirin, alhamdulillah kayak gitu. Iya.
Masya Allah sekali ya teman-teman semuanya. Nah, Teh Enca nih ya, boleh tanya ini, seperti apa sih ya Teh Enca kegiatan MTAB pada masa Teh Enca nih? Oke. Mungkin kalau pada masa Enca tuh karena dulu masih belum pandemi ya teman-teman, jadi masih kayak biasa. Jadi asik banget sih kegiatan MTAB-nya, beberapa rangkaian kayak gitu kan, ada part 1, part 2-nya MTAB-nya tuh kan. Part 1-nya dulu kegiatan-kegiatan semacam webinar sih ya, pematerian-pematerian gitu di ruangan. Dan kalau teman-teman tahu, dulu muhajirnya ini belum di sini, belum di muhajir yang sekarang dan belum seperti ini kayak gitu. Dulu tuh pas 2018 masih masa-masa peralihan. Jadi masjidnya itu di Fakultas Teknik yang sekarang di sana. Masjidnya itu di sana. Kita di Fatek. Jadi kita juga suka manggil Masjid Fatek kayak gitu kan di sana. Apa ya? Sesi satunya di sana pematerian banyak banget ya, nggak banyak banget sih ya kayak gitulah, beberapa hari lah kayak gitu. Nah abis dari sana ada sesi ke alamnya nih, kita nyebutnya dulu tuh MTAB 2 kayak gitu. Jadi MTAB 2 adalah MTAB yang di alam. Asik banget sih dulu kegiatan MTAB-nya, emang melatih ke kita banget kerjasama dan lain sebagainya kayak gitu. Ada main-main nyari kartu dan lain sebagainya juga. Dan ternyata masya Allah lucu banget, bukan lucu sih ya, asik banget lah kayak gitu. Main di alamnya juga ada banyak banget hikmahnya kayak gitu lah. Masya Allah ya Teh, masa Teh Enca itu MTAB-nya offline ya Teh. Kalau Offline. Salwa itu online Teh. ya. Iya. Tapi asik kan, tetap asik. Iya, tetap asik dong. Oke. Ya, Teh Enca nih. Teh Enca itu berapa kali sih mengikuti MTAB jadi peserta atau jadi panitia nih Teh? Oke. Kebetulan ya karena Enca dulu langsung lulus, jadi kalau jadi peserta cuma satu kan. Satu kali jadi peserta. Terus berarti pas 2019 jadi panitia. Dulu tuh di mana ya, di divisi apa? Lupa. Jadi panitia pokoknya kayak gitu. Terus 2020 juga sama, 2021 juga sama, berarti 3 kali ya. Kayak gitu. Masya Allah, jadi ya. berapa? 4 kali dong. Iya, Ya. 4 kali. 4 kali. Sama 5 kali sama sekarang berarti. ya Teh Ya, kayak gitu. Enca ya. Teh Enca nih, Salwa mau ngalihin topik. Oke, ngalihin kemana nih? Maksudnya ngalihin topik pertanyaannya nih Oke. Teh. Kan tadi santai-santai ya Teh. Ini lumayan apa ya pertanyaannya ya? Main apa nih? Lumayan menguras apa ya? Nguras uang. Nih Teh Enca mengenai peran mahasiswa sebagai aktivis masjid kampus ya Teh. Nih yang pertama itu, menurut Teh Enca nih, apa itu sih masjid kampus dan bagaimana peran dan fungsi masjid kampus bagi sivitas kampus? Oke, ini bukan menurut Enca sih ya. Oke, menurut siapa dong? Oke, masjid kampus itu apa sih teman-teman? Kayak kalau secara singkatnya ya, masjid kampus adalah ya masjid kampus, dari namanya juga udah ketahuan ya, masjid yang ada di lingkungan kampus kayak gitu teman-teman. Jadi masjid kampus ini adalah masjid yang berada di lingkungan kampus kayak gitu. Baik masjid yang lahir dari kampus atau masjid yang melahirkan kampus kayak gitu. Dapat gak? Ini kayak gitu. Jadi ada nih teman-teman masjid yang melahirkan kampus. Contohnya masjid ini ya, masjid apa sih namanya, Al-Azhar kalau nggak salah. Jadi masjid Al-Azhar itu adalah lahirnya tuh masjid duluan, baru sehabis masjidnya tumbuh berkembang barulah lahir universitas kayak gitu. Kalau Muhajir ini adalah itu satu ya, ada yang seperti itu, ada juga yang kampus yang melahirkan masjid kayak gitu. Jadi masjid yang lahir dari kampus, seperti kita lah, seperti itu kayak gitu. Terus nih masjid kampus itu beda ya sama masjid-masjid lain. Mungkin teman-teman juga tahu ya, masjid-masjid itu banyak banget dan banyak macamnya ya. Mungkin ada masjid pemerintahan, teman-teman tahu juga mungkin, atau masjid yang ada di pesantren, itu sebutnya kita masjid pesantren ya. Terus masjid yang ada di kompleks, masjid yang ada di kampung dan lain sebagainya, itu beda-beda ya teman-teman, beda-beda. Karena apa? Karena tadi tujuan atau sasaran dan lingkungannya sendiri itu yang menentukan atau yang membedakan fungsi dari masjid itu sendiri, seperti itu. Nah, karena kita berada di lingkungan sivitas akademika ya, dimana di dalamnya ya kita juga perguruan tinggi, punya tridharma perguruan tinggi, ya tentu fungsi dari masjid kampus itu sendiri mendukung ke sana, kurang lebih banyak yang mendukung ke sana kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya perihal masjid kampus ya, berbicara perihal masjid kampus, sebenarnya kita ini ada juga sih, bisa dikatakan sebagai organisasinya kayak gitu, organisasi yang menaungi masjid-masjid itu sendiri, di mana itu adalah namanya tuh AMKI teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia kayak gitu. Jadi kalau
peran, fungsi secara keseluruhan, secara umum bisa dikatakan sebagai tujuan juga ya. Jadi adanya ini pun kita tuh pengen dari masjid kampus ini lahirnya kader-kader, aktivis-aktivis masjid kampus yang memang nantinya ditujukan atau mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa 10, 20, 30 tahun ke depan seperti itu. Nah, ya kayak gitu, itu secara garis besarnya supaya kita mengarahkan ke sana seperti itu sih. Dan memang di masjid kampus itu sendiri banyak banget cara atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menunjang tujuan itu ke sana kayak gitu. Nanti mungkin ya kita ceritain lagi. Iya, baik Teh Inca nih. Kayak gitu. Teh Inca beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nih Teh Inca, apa saja sih dan bagaimana gitu peran mahasiswa dalam memakmurkan masjid kampus dan juga gimana gitu Teh cara mengoptimalkannya gitu. Oke. Berat nggak ya? Berat dong ya. Oke, berbicara tentang memakmurkan. Memakmurkan tuh gimana sih, Wak? Tahu nggak? Memakmurkan itu jadi memajukan gitu ya. Memajukan. Enca pernah tahu ini juga, makmur. Pernah nonton ini gak? Awas Ada Sule dulu. Oh iya. Di Global iya, TV iya, kalau nggak salah. Iya, ada Makmur juga. Oh, itu artis. Kirain Makmur itu Wak, bukan ya? Oke. Bisa aja ya. Siap. Makmurnya kayak gini mungkin ya. Kalau berbicara perihal memakmurkan, ini juga ada sebuah ayat ya. Ayat menjadi pegangan juga terhadap masjid-masjid itu ada di At-Taubah ayat 18. Boleh ngaji gak? Boleh dong, Teh, boleh. Oke, ini ya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Palas banget ya. Oke, langsung aja. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang man amana billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan menunaikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, kayak gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid kayak gitu kan. Nah, tapi kita juga di sini ya sebagai orang yang sudah berada di masjid, katakanlah kayak gitu ya. Kalau maba-maba dan yang lainnya yang di sana mungkin belum dikatakan sebagai PHMA gitu ya. Iya. Nah, kita di sini meskipun kita sudah berada di lingkungan masjid, sudah berada di PHMA, belum tentu kita juga sudah beriman, sudah benar-benar beriman kepada Allah. Belum tentu juga kita udah benar-benar beriman kepada akhir. Belum tentu juga kita udah benar-benar nih dalam menunaikan sholat. Belum tentu juga kita udah benar-benar menunaikan zakat kayak gitu kan. Karena ya yang bisa menilai itu bukan manusia kan. Ya, tapi siapa yang menilai, Wak? Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun mungkin kelihatannya ya kita udah baik nih, rajin sholat, jamaah terus, tapi siapa sih yang bisa nilai? Cuma Allah gitu kan. Kita nggak tahu juga isi hatinya kayak gimana kan. Kita percuma kalau misalkan sholat jamaah terus, tapi dalam hatinya ada mertua jadinya sholatnya jamaah, atau kayak mana kan, bisa jadi kan kayak gitu kan. Balik lagi ke niat kayak gitu kan, balik lagi ke niat kayak gitu guys, teman-teman semuanya. Oke, nah jadi memakmurkan itu lumayan berat lah. Tapi meskipun kita belum bisa dan belum tahu kapan nih kita termasuk orang yang beriman, kapan nih kita termasuk orang yang benar-benar menunaikan sholat dan zakat kayak gitu kan ya, tapi kita bisa mengoptimalkannya. Tapi kita bisa berusaha untuk terus menggapai itu gitu loh. Kita bisa berusaha untuk menuju ke sana, untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang emang beriman pada Allah, pada hari akhir, menunaikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada apapun kecuali sama Allah kayak gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita mengimplementasikan apa-apa saja yang sekiranya merujuk ke sana kayak gitu loh. Yang merujuk ke sana apa sih? Dan coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, terus caranya lagi nih supaya kita diturunin lagi nih ya dari yang tadi memakmurkan, cara kayak gitu, mengaplikasikan, terus kayak gimana lagi. Nah, kita yang berada di lingkungan masjid kampus nih pasti bakalan ada nilai-nilai yang harus ditonjolin juga nih dari masjid kampus itu sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin ya, karena kita di masjid, otomatis masjid itu identik dengan spiritual, ya enggak, Wak? Udah pasti ya itu mah. Spiritual udah identik banget sama masjid kayak gitu kan, sama tempat ibadah juga sama kayak gitu kan. Nah, jadi di sini sebagai masjid kampus yang memang harus menunjang kegiatan-kegiatan
spiritual. Seperti apa sih kegiatan spiritual? Ya teman-teman sudah pada tahu bahwa kegiatan spiritual seperti sholat, tadi mengaji, kajian-kajian seperti itu dan lain sebagainya juga. Nah, selain itu untuk kita mengoptimalkan peran dan fungsi mahasiswa untuk memakmurkan masjid. Nah, kita bisa tuh rajin menunaikan sholat di sini kayak gitu, rajin kajian di sini juga bisa seperti itu. Terus selain itu ada juga nih, kita juga bisa memaksimalkan peranan kita sebagai mahasiswa kayak gitu kan. Gimana caranya? Mahasiswa itu identik sama apa sih, Wah? Identik sama intelektual ya, intelektual. Mahasiswa tuh identik sama intelektual, teman-teman. Jadi kita berupaya juga nih untuk supaya masjid itu bisa memberikan atau sebagai wadah juga untuk menambah wawasan para mahasiswa kayak gitu. Nah, di samping itu teman-teman, kita sebagai mahasiswa bisa mengoptimalkan untuk memakmurkan masjid ini dengan cara kita memaksimalkan peran kita sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa memakmurkan masjid meskipun kita nggak berada di dalam masjid kayak gitu. Jadi teman-teman, bukan cuma pengurus masjid, bukan cuma orang-orang yang suka ke masjid aja yang memakmurkan masjid itu, tapi semua orang juga bisa memakmurkan masjid. Salah satunya mungkin kayak gini. Nah, teman-teman, kebetulan mungkin kalau kita di sini kan udah diamanahi sama Allah nih, diamanahi jadi kader muhajirin kayak gitu kan, jadi kader PHMA. Berbeda sama misalkan ada teman di sebelah, teman Enca ada si A, dia diamanahi sebagai ketua BEM misalkan, dia berkontribusi di sana kayak gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan si ketua BEM ini juga bisa memakmurkan masjid kayak gitu teman-teman. Salah satu caranya yaitu dia menjadi ketua BEM yang rajin ke masjid, dia rajin kajian di sini. Terus apa-apa yang nilai-nilai kebaikan lah ya yang dia dapetin di masjid ini, dia bawa nih ke si himpunannya, dibawa ke si BEM-nya, dia sebarluaskan juga di sana, bukan sebarluaskan tapi ya dia menerapkannya di sana juga kayak gitu kan. Jadi itu juga termasuk ke dalam memakmurkan masjid kayak gitu teman-teman. Memakmurkan masjid itu jadi salah satu cara juga sebagai seorang mahasiswa yang memang nantinya tidak diberikan kesempatan untuk menjadi PHMA tetap memakmurkan masjid kayak gitu teman-teman. Tapi ketika memang teman-teman nantinya ditetapkan oleh Allah ya, dipilih oleh Allah kayak gitu, dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid sebagai pengurus hariannya kayak gitu. Nah, ini banyak banget yang bisa teman-teman lakuin kayak gitu kan, karena memang di sini adalah masjid kampus ini, ada di masjid kampus ini ya ada beberapa elemen juga kan, ada dosen, ada mahasiswa juga kayak gitu. Jadi di sini mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan ide-ide kreatifnya dan lain sebagainya lah untuk mengelola masjid ini kayak gitu. Tadi berdasarkan beberapa aspek, dari spiritual, intelektual, dari moralnya juga, dari sosialnya juga kayak gitu. Bisa memaksimalkan kita di 4 ini kayak gitu. Mungkin tadi di spiritual ya, di peribadatan. Nah, kita bisa memaksimalkan di sana kayak gitu. Dengan ini mungkin berhubungan juga sama moral ya. Moral nanti berhubungan sama pelayanan, kita melayani jamaah gitu ya. Karena pada hakikatnya kita mahasiswa gitu ya. Ataupun mungkin di sini kadar PHMA ya, nanti kita tuh sebenarnya melayani gitu teman-teman, melayani jamaah, melayani umat kayak gitu. Jadi jangan khawatir mungkin, dan jangan bukan jangan khawatir sih, tapi jangan merasa hina, atau jangan merasa hina kalau misalkan disebut sebagai marbot masjid kayak gitu kan. Karena memang sebenarnya pada akhirnya kita ya marbotnya Allah kita semua ini kayak gitu loh. Nah, kita bisa mengoptimalkan itu juga lewat sana kayak gitu, lewat beberapa kajian juga. Kalau tadi intelektual ya, kajian-kajian tematik mungkin bisa seperti itu, bisa mengoptimalkan semuanya di sana. Terus moral lewat itu ya tadi pelayanan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar bisa memaksimalkan dari semua aspek gitu, baik sebagai kader masjid ataupun bukan kader masjid kayak gitu. Wah. Iya, jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya anak PHMA ya Teh, semua mahasiswa Unsia semua juga mahasiswa. Iya, wajib memakmurkan dan bisa memakmurkan kayak gitu. Bukan makmur gede. Apa itu, Wak? Artis. Ya, itu artis ya. Ya, Teh Enca nih. Pertanyaan selanjutnya nih Teh. Apa saja sih yang dapat dilakukan mahasiswa aktivis masjid kampus agar masjid kampus itu berperan atau berfungsi dalam pengembangan nilai-nilai Islam? Oke. Apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa aktivis masjid kampus? Aktivis masjid kampus berarti kita ya.
sehingga masjid kampus itu berperan atau Berperan, berfungsi dalam pengembangan nilai-nilai Islam. Oke, pengembangan nilai-nilai Islam ya teman-teman. Oke, di sini mungkin sebelum ke sana ya teman-teman, pengembangan nilai-nilai Islam seperti yang kita ketahui sendiri ya, di masjid kampus adalah masjid yang memang ya berada di lingkungan kampus sendiri ya, itu tadi ya. Pengembangan nilai-nilai Islam. Kita tahu juga bahwa Islam ini punya banyak sekali nilai-nilai yang memang harus kita patuhi kayak gitu, yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan juga kayak gitu ya. Gimana sih caranya supaya memang kita sebagai mahasiswa aktivis masjid kampus bisa memaksimalkan apa tadi? Memaksimalkan peran masjid kampus dalam pengembangan nilai-nilai Islam kayak gitu. Kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai aktivis masjid kampus dalam mengembangkan nilai-nilai Islam ini, yaitu tadi lewat beberapa hal. Apa contohnya? Oke, contohnya mungkin tadi bisa kita lihat di aspek moral ya teman-teman. Bisa kita lihat di aspek moral kayak gitu. Nah, di aspek moral ini ada apa? Moral itu berhubungan sama akhlak kayak gitu. Berhubungan sama akhlak. Akhlak ini adalah satu hal yang memang harus kita jaga juga, dan memang ini juga nilai Islam kan, budaya-budaya yang emang harus kita jaga kayak gitu. Nilai-nilai Islam, akhlak gimana ke orang-orang yang lebih tua, bukan lebih tua ya, lebih sepuh lah kayak gitu ya. Sikap kita terhadap orang yang lebih tua seperti apa, sikap kita terhadap orang yang lebih muda seperti apa kayak gitu kan. Ini bisa kita terapkan ketika memang kita melakukan ketakmiran tuh adalah kegiatan ketakmiran di mana di dalamnya terdapat kegiatan melayani tadi, seperti membersihkan masjid, melayani jamaah kayak gitu kan. Siapa tahu nanti ada jamaah yang kebingungan ketika baru datang nih, misalkan dia baru kesini belum pernah ke Unsil, dia tanya nih, Neng di mana tempat wudu akhwat, misalkan tempat wudu wanita di mana, sebelah sini kan. Itu juga merupakan salah satu penerapan ya, salah satu cara kita juga dalam menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri kayak gitu kan. Di sana sopan santun juga diterapkan seperti itu sih. Oke. Iya, baik Teh Inca. Beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Nah Teh, karakter mahasiswa seperti apa nih Teh yang dapat mencerminkan bahwa masjid kampus itu berperan dan berfungsi dalam pengembangan karakter mahasiswa? Karakter mahasiswa. Kalau berbicara karakter di masjid kampus atau mungkin karakter kita sebagai orang Islam ya, orang Islam dulu lah, orang Islam. Siapa sih yang punya sebaik-baik karakter? Enggak gitu deng. Karakter siapa sih yang perlu kita contoh gitu, perlu kita teladani. Perlu kita teladani siapa, Wak? Nabi Muhammad. Ya, betul sekali ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Karakter beliau kan punya empat sifat apa yang wajib ada pada beliau? Amanah, sidik, tabligh, ya, fatonah kayak gitu. Dimana amanah ini adalah amanah benar kayak gitu. Sidik, benar, amanah, terpercaya. Gitu kan jadinya ya dong. Tabligh, menyampaikan, dan apa ini satu lagi fatonah, cerdas. Dimana empat sifat-sifat ini adalah ya harus ada juga dalam diri kita seorang muslim kayak gitu, sebagai kita untuk meneladani juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui, dalam 4 karakter ini, kita sebut aja langsung karakter ya. Dalam 4 karakter ini teman-teman, ini tuh gak cuma tentang Islam aja gitu, gak cuma tentang keagamaan aja kayak gitu, tapi ini juga tentang kehidupan kita sehari-hari dalam beraktivitas segala macam pun kayak gitu, segala macam kegiatan kita ada di sini kayak gitu loh. Contohnya nih tabligh, menyampaikan itu kan gak berdosa juga kan, menyampaikan kayak gitu kan. Menyampaikan kalau dalam bahasa kitanya mungkin bisa dibilang sebagai ini tuh aspek sosial kayak gitu. Aspek sosial, ketika memang mereka bisa menyampaikan ya, mereka bisa berinteraksi, melakukan hubungan timbal balik dengan ini ya, melakukan interaksi sosial dengan orang lain kayak gitu kan. Terus di sini ada apalagi sini kamera tabligh fatonah cerdas ini mungkin ya intelektual, cerdas ini intelektual kayak gitu. Di mana intelektual ini juga tadi sempat disinggung juga di masjid kampus kayak gitu kan ya. Nah, disinggung juga di masjid kampus kayak gitu kan. Cerdas juga sama cerdas, menyampaikan, terus benar, dan satu lagi
jujur kayak gitu. Sebenarnya semuanya berhubungan kayak gitu sama apa-apa yang ada pada pada kita kayak gitu, pada kita yang ada di masjid kampus, pada kita di zaman sekarang ini juga. Ini sangat relevan, ada karakter yang harus kita miliki kayak gitu. Terus cara mempertahankan atau cara supaya kita mempunyai karakter itu, ya cara kita supaya kita mempunyai karakter itu ya kita harus terlalu berusaha juga untuk melakukan apa-apa saja supaya kita bisa mengarah ke sana kayak gitu, mengaplikasikannya lah dalam kehidupan sehari-hari kita di masjid kampus nih. Banyak banget kan tadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya, selain pelayanan kita juga kan di sini melakukan program-program kan ya, melakukan program-program di sini kayak gitu kan. Semuanya program-program apa-apa yang kita lakukan harus berdasarkan nilai-nilai tersebut kayak gitu, harus berdasarkan karakter-karakter tersebut. Karakter-karakter tersebut tuh harus kita pegang dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya, bukan cuma di masjid kampus ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Seperti itu sih, lebih ke sana. Iya, berarti karakter yang ada pada diri kita tuh harus meneladani Rasulullah ya Teh. Ya, harus meneladani. Ya, nih Teh Inca. Guys. Selanjutnya nih, program seperti apa sih Teh yang dapat dijalankan oleh mahasiswa aktivis masjid kampus agar bisa mengembangkan dan memakmurkan masjid kampus? Jadi program yang seperti apa gitu Teh? Oke. Buat memakmurkan masjid kampus. Teh. Oke. Sebenarnya berbicara perihal program ya, ketika kita ingin memakmurkan pasti kita punya tujuan ya tadi. Iya. Tujuannya itu memakmurkan Benar. kayak gitu ya. Tapi apakah ketika kita berniat untuk memakmurkan, apakah itu benar-benar memakmurkan atau enggak? Kayak ini, apakah kita ketika membuat sebuah program tadi ya, apakah program itu benar-benar menjawab permasalahan yang ada atau tidak, kayak gitu kan. Jadi ketika memang kita membuat program nih, program apa aja yang bisa menunjang supaya kita memakmurkan masjid kan ya, yang bisa dibuat itu program-program yang memang ada dasarnya kayak gitu. Program-program yang memang ketika dilakukan, oh sebelum itu sudah ada permasalahan atau hal-hal lain yang memang harus kita selesaikan kayak gitu. Atau kalaupun tidak berdasarkan permasalahan-permasalahan, ini adalah berdasarkan keinginan-keinginan dari para jamaah kayak gitu. Jadi harus berdasarkan pula gitu. Ada dasarnya lah kayak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya di PHMA ya banyak banget departemennya di sini juga, bidang-bidang sama departemennya. Contohnya mungkin ini dulu saya juga nggak tahu sih, sekarang kan beda juga ya strukturnya, ada yang beda ya, nama departemennya ada yang beda. Dulu tuh ada yang namanya departemen pengabdian masyarakat kayak gitu kan, departemen pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat tuh apa sih, tugasnya apa, dan kegiatannya apa aja kayak gitu kan. Nah di sana ketika memang di si departemen pengabdian masyarakat ini akan melakukan sebuah program, dia tuh melihat dulu kondisi di sekitarnya itu seperti apa kayak gitu. Dulu sempat ada program yang namanya tuh jangan lupa lagi nama programnya apa, tapi program ini memberikan air pas kekeringan. Dulu tuh terjadi kekeringan di sana, pokoknya kekurangan air lah di beberapa titik gitu kan. Dan alhamdulillah dulu Muhajirin pernah ini melakukan penyaluran air kayak gitu kan. Nah ini adalah program-program yang memang berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Dan ini Enca lihatnya ya, si program ini benar-benar memecahkan permasalahan. Dan ini juga memakmurkan masjid. Ini tentu memakmurkan masjid, karena dengan adanya program ini si masjid bisa membantu permasalahan-permasalahan warga sekitar seperti itu kan kayak gitu. Jadi program yang mendasar, ada dasarnya juga. Nah selain itu mungkin program, coba kita lihat program yang dilakukan oleh misalkan departemen apa ya, tentang kajian-kajian lah, karya sama dan atau apa. Oke, oleh program tersebut, nah mereka melakukan kajian, melaksanakan kajian, melakukan kajian tentang fikih misalkan, berdasarkan request dari para jamaah, pengen ada kajian ini, pengen ada kajian itu kan, itu bisa jadi seperti itu. Terus kita juga bisa melakukan beberapa program yang berdasarkan 4 aspek. 4 aspek apa sih 4 aspek ini? 4 aspek yang tadi sempat disinggung juga di awal, yaitu aspek spiritual. Nah program-program yang berdasarkan aspek spiritual itu contohnya tadi ya kajian juga udah termasuk ke sana ya. Kajian, terus ada juga tahsin, perbaikan apa ya, tahsin bareng lah kayak gitu kan, tentang tahsin, mempelajari ilmu Al-Quran. Terus ada iktikaf juga ya, iktikaf seperti itu juga menjadi salah satu program kayak gitu. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek intelektual tadi.
Dimana mungkin salah satu contohnya di sini untuk aspek intelektual adalah ya tadi, karena intelektual ini masjid sebagai tempat intelektual, masjid adalah sebagai wadah untuk mahasiswa atau aktivis masjid kampus ini mengembangkan wawasannya, sharing ilmu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi di sini juga bisa melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kajian tematik seperti itu kan, dihubungkan tentang Islam dengan ilmu pengetahuan lainnya kayak gitu kan, dihubung-hubungkan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sebagai contoh saja. Kemudian mungkin selanjutnya di tentang moral, aspek tadi moral ya, moral atau sosial. Nah ini juga bisa berkaitan sama tadi yang pengabdian masyarakat itu, melakukan yang tadi tuh, penyaluran air bersih, atau mungkin kemarin juga kita menyantuni anak-anak yatim, menyantuni anak-anak jalanan yang di depan dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya kita ya bersikap lebih peka terhadap lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ya tentang ekonomi, aspek ekonomi ya, karena mau tidak mau dan tidak bisa kita pungkiri juga aspek ekonomi itu sangat penting banget gitu ya, karena segala sesuatu pasti kan butuh butuh cuan ya. Butuh uang ya, segala sesuatu butuh uang. Program-program juga harus berjalan. Gimana bisa berjalan kalau nggak ada uang kayak gitu kan, semuanya butuh uang ya. Jadi aspek ekonomi ini juga sangat penting kayak gitu, dan program juga harus ada yang berkaitan sama itu kayak gitu untuk memakmurkan masjid ini juga kayak gitu. Apa contohnya? Misalkan jualan kayak gitu kan, ada koperasinya di masjid. Selain itu juga sebenarnya kampus-kampus lain juga sebenarnya udah ada ya yang sudah terintegrasi dengan lembaga ZIS-nya kayak gitu. Jadi di kampus itu ada koperasi juga, ada lembaga ZIS juga kayak gitu, dimana nantinya si lembaga ZIS sama koperasi ini bisa menjadi penopang, menjadi pensupport lah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masjid kampus itu sendiri kayak gitu. Iya, berarti program-program itu terdiri dari beberapa aspek ya teh, banyak ya teh. Ya harusnya. Nah, Teh Inca nih beralih ke pertanyaan jawab cepat nih teh. Apa nih? Jawab cepat. Yang pertama nih teh, pengalaman paling berkesan menjadi mahasiswa aktivis masjid kampus. Pengalaman paling berkesan nih teh. Paling berkesan ya? Iya. Oke, kalau paling berkesan sih sebenarnya semuanya berkesan banget buat Nisha. Cuma di Muhajirin berkesan banget, dan Muhajirin tuh rumah besar ya, rumah besar, kata senior sih rumah besar kayak gitu. Dan Encah merasakan itu semua. Muhajirin ada rumah besar buat Encah, buat kita semua, buat kalian semua nanti ya. Rumah besar buat kita semua gitu ya. Karena Encah merasa dari sini Encah dapat banyak banget hikmah gitu ya, pelajaran yang bisa Encah ambil. Encah ngerasain banyak banget manfaat nih yang udah Encah dapetin di sini kayak gitu loh. Selain pengalaman berorganisasi di sini, jejaring kayak gitu, Encah juga bisa kenal sama banyak orang, banyak relasi juga. Ya, Encah dari Muhajirin ini tahu juga ke Salman, kan di Salman kenal sama banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia, dari semua pulau ada lah kenalan kayak gitu di sini kayak gitu. Dan itu benar-benar berkesan banget sih buat Encah gitu. Gak bisa dilupain Muhajirin, selalu ada di hati gitu ya. Beneran seriusan. Kalaupun nanti Encah udah nggak ada di sini gitu ya, maksud tuh udah nggak di Muhajirin. Kalau misalkan nanti Allah takdirin mungkin Encah abis kuliah nih menetap di mana ya, kalian harus tahu teman-teman, meskipun Encah nggak di sini kayak gitu, tapi hati Encah tetap di sini insyaallah. Kita tetap ngedoain Muhajirin yang terbaik. Insyaallah Muhajirin tetap ada. Iya, baik nih Teh Inca. Pertanyaan selanjutnya nih, hal yang paling sulit selama menjadi mahasiswa aktivis masjid kampus gitu. Paling sulit. Paling sulit apa ya? Paling sulit sih ya bukan cuma dulu ya, tapi sekarang juga masih sulit tuh ngebagi waktu sih teman-teman. Ngebagi waktu, memanage waktu ya. Memanage waktu kayak gitu. Karena ya dia juga termasuk orang yang pengen aktif sana sini gitu loh, pengen aktif sana sini dan pengen optimal semuanya kayak gitu kan, pengen optimal semuanya juga. Jadi ya ketika memang ditanya apa sih yang apa tadi lupa lagi yang apa pertanyaannya. Yang paling sulit. Nah itu membagi waktu kayak gitu. Jadi Encah sulit banget nggak bagi waktu karena pengen optimal sana sini juga. Tapi ya kita berusaha sih buat senantiasa mengoptimalkan semuanya kayak gitu.
Nih Teh Enca nih, boleh nih ya Teh Enca itu memberikan testimoni gitu mengenai kegiatan MTAB pada masa Teh Enca dan juga bagaimana Teh Enca menjadi bagian dari kader Muhajirin nih Teh. Oke, Boleh Masya teman-teman Allah. kasih tahu Teh. Oke, testimoni ya pas MTAB teman-teman, gimana nih? Oke, tadi udah di-spill juga ya dikit bahwa MTAB tuh, karena MTAB adalah gerbang awal untuk teman-teman bisa aktif di Muhajirin, dan Enca ngerasain banget manfaat dari adanya MTAB ini kayak gitu. MTAB seru banget teman-teman, MTAB seru banget, apalagi sekarang udah offline lagi ya. Alhamdulillah udah offline sekarang. Insya Allah bakal offline juga ya kegiatannya. Iya, offline Teh. Kayak gitu teman-teman, seru banget teman-teman. MTAB ini banyak banget ngasih nilai-nilai juga ke Enca kayak gitu. Selain tentang wawasan juga tentang kemasjidan, fungsi masjid dan lain sebagainya, nilai-nilai dasarnya semua itu ditanemin pas kita melakukan pematerian katakanlah sebagai bekal kayak gitu kan. Terus di sana ketika kita sudah mendapatkan pematerian dasar mengenai kemasjidan dan lain sebagainya, dulu pas MTAB Enca tuh kita langsung dikaitkan dengan alam, atau kita langsung berhubungan juga nih sama alam kayak gitu kan. Kita langsung belajar ke alam kayak gitu. Jadi di sini ya emang ilmu yang emang nggak bisa kita dapetin di bangku perkuliahan kayak gitu kan, nggak bisa kita dapetin di kuliah ya kayak gitu, nggak bisa kita dapetin di kuliah. Di sana belajar banyak banget ketika MTAB itu, belajar tentang kerjasama, terus tentang pengelolaan tim juga kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak banget sih di sana Enca ngedapetinnya. Kayak Nih gitu. menurut Teh Enca nih ya, mengapa sih mahasiswa Unsil nih teman-teman semuanya nih, menurut Teh Enca mengapa sih harus ikut MTAB? Gimana Kenapa nih? kalian harus ikut MTAB? Iya, kenapa nih Teh? Oke. Kenapa kalian harus ikut MTAB? Karena MTAB ini adalah gerbang supaya kalian bisa mendapatkan hal-hal lain yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Masya Allah, Kalian bisa dapat jejaring yang luas banget kayak gitu ya lewat sini MTAB. Kalian dengan adanya MTAB, dengan masuk MTAB, pasti kalian bakalan jadi bagian dari keluarga Muhajirin kayak gitu. Dengan menjadi bagian dari keluarga Muhajirin, kalian bakal kenal sama dosen-dosen dari semua fakultas teman-teman. Karena memang pengurus dari DKM itu sendiri adalah dosen-dosen dari beberapa dari beberapa fakultas kayak gitu. Hampir semua fakultas dosen-dosennya ada di sini kayak gitu. Bahkan petinggi-petinggi kayak gitu, dekan-dekannya ada juga di sini di Muhajirin kayak gitu. Dengan gabung MTAB, teman-teman jadi bagian dari keluarga Muhajirin, dapat banyak relasi, berhubungan sama dosen-dosen, pejabat-pejabat fakultas kayak gitu kan. Kayak gitu. Selain itu teman-teman juga bisa mengembangkan diri teman-teman kayak gitu. Mengembangkan diri teman-teman di sini. Ini juga sebagai wadah untuk teman-teman mengembangkan diri, berkreativitas sesuka teman-teman, mengembangkan sistem yang udah ada di sini kayak gitu kan. Terus selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak hikmah kayak gitu. Relasi udah pasti lah ya, itu mah kayak gitu sih. Kita bakalan banyak banget ilmu di sini. Ini juga sebagai wadah kita untuk lebih luas, lebih mudah untuk meluaskan kebermanfaatan kita kayak gitu sih. Karena ada hadis tuh, khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini juga dengan masuknya MTAB, ini teman-teman udah masuk ke sini kayak gitu loh. Salah satu upaya teman-teman untuk menuju ke khairun nas itu kayak gitu sih. Masya Allah ya Teh. Boleh nih Teh Enca memberikan semangatnya nih untuk para maba ya, khususnya maba Unsil, dan juga ajakannya gitu agar mahasiswa Unsil maba nih ya khususnya agar tertarik gitu mengikuti MTAB nih Teh. Boleh berikan semangatnya nih dari Teh Enca. Oke teman-teman, gimana? Oke teman-teman semua, ini Enca dari Anissa ya, Enca dari Kadar 2018 ngajak teman-teman nih buat ikut MTAB. Teman-teman gak bakalan nyesel ikut MTAB. Tadi udah dipaparin juga sama Enca gimana testimoni dari Enca, gimana apa aja yang teman-teman dapetin di sini kayak gitu. Tapi di sana mungkin ketika teman-teman udah ikut ke sini tapi tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman jangan merasa kok ini gini, katanya A kok B gitu. Teman-teman jangan rasa kayak gitu, karena di sini kita
nggak bisa jalan sendiri juga, harus ada teman-teman. Teman-teman pengen kayak gini ya, kita nggak sepenuhnya bisa memfasilitasi kayak gitu, tapi teman-teman bisa mengupayakan itu, kita memberikan wadah dan kita semua bisa bergerak bareng-bareng supaya itu tuh bisa terrealisasikan kayak gitu, supaya ekspektasi teman-teman terhadap muhajirin itu bisa terrealisasikan kayak gitu kan. Kayak gitu. Mari teman-teman gabung di MTAB, gabung PHMA. Ya, kalau misalkan ini gak cukup nanti bisa nanya-nanya langsung, ngobrol langsung, Q&A bisa. Ya, benar. Bisa datang langsung juga, main langsung ke sini. Oh iya benar. Selain ini ya, selain tadi mungkin ya, selain apa yang Enca dapetin juga tadi, teman-teman ada sisi positif lainnya mungkin ya. Teman-teman di sini bisa lebih sering lagi ke masjid dengan masuknya PHMA, dengan masuknya dengan teman-teman masuk ngikutin MTAB, dengan teman-teman masuk PHMA ya, ada poin plusnya lagi. Teman-teman banyak ya, nih, banyak banget. Teman-teman bisa main terus ke sekre, bisa datang terus ke sekre. Di sini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tahu ada ini juga loh. Di atas tuh ada apa? Terutama buat ikhwan ya, ada apa? Ada kobong teman-teman. Gitu Masya Allah sih. ya. Ya. Nih Teh Inca agak kerasan nih, udah closing aja nih. Ya. Boleh nih Teh Inca memberikan closing statementnya nih untuk RTM kali ini. Oke, untuk Closing RTM dan statement. untuk teman-teman semua ya. Iya. Nah, sebenarnya Inca bingung juga sih mau ngapain closing statement. Nah, tapi teman-teman secara garis besar ya, secara umumnya Inca mau nyampein sesuatu tentang apa yang ada dalam hati Inca sendiri ya. Inca mau nyampein tentang quotes yang Inca pegang, yang Inca jadiin moto hidup Inca juga kayak gitu. Dimana ini Inca dapat dari orang-orang inspirator Inca juga, dimana kata-katanya itu adalah sebenarnya ini gabungan ya, dimana Inca ramu dan akhirnya jadilah sebuah kata yang Inca pegang. Katanya itu adalah setiap langkah adalah pengabdian, dan pengabdian adalah cinta yang tidak terdefinisikan kayak gitu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman harus meniatkan itu karena Allah gitu ya. Karena ya pada hakikatnya pengabdian itu adalah pengabdian untuk Allah Subhanahu wa taala kan, kayak gitu. Pengabdian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman kita upayakan apapun yang kita lakukan adalah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan supaya memang kita ke depannya bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala gitu, mendapatkan ridho lah. Karena ketika kita sudah mendapatkan ridho, sudah mendapatkan kasih sayang Allah, kita pun insya Allah akan mendapatkan semuanya kayak gitu teman-teman. Ya, Masya Allah nih teman-teman ya. Dari awal sampai akhir jawaban Teh Inca itu Masya Allah ya, berguna sekali mungkin bagi saya. Amin dan ya, juga insya Allah teman-teman ya. Semoga. Teh Inca nih, makasih ya Teh Inca udah Sama-sama. bersedia menjadi narasumber di RTM kali ini. Sama-sama. Inca gitu juga ya. mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada yang perlu diklarifikasi nih sama Inca, boleh banget. Ya, mohon maaf juga Inca ya. Ya, Kalau banyak Teh salah-salah Inca kata, terima kasih ya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa ya, Maba Unsil ikuti MTAB. Dan Ikutin juga TAB, guys. tetap stay tune ya di IG ataupun YouTube Muhajirin Unsil nih Teh. Ada informasi-informasi lebih lanjut mengenai MTAB nih. Terima kasih. Saya Salwa Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.